ada tips-tips nih buat teman-teman yang mau daftar merek melalui jasa atau melalui konsultan atau melalui dinas atau apapun ya yang nyuruh orang gitu kan ya. Kalau daftar merek nyuruh orang itu yang pertama. Jis, kemarin temanku cerita terkait dengan dia nge-hire konsultan buat pendidikan anaknya. Gitu ya. Dia nge-hire konsultan tuh biar saya buta nih tentang dunia pendidikan buat anak-anak. Nah, gitu ya. Nah, kalau di dunia bisnis nih, di dunia bisnis itu kita biar dapat konsultan yang terpercaya, yang amanah, yang benar-benar peduli dengan bisnis kita itu gimana tuh? Soalnya kan ya ada aja sih oknum-oknum gitu kan. Ya, banyak juga tuh cerita ke kebun desain dari netizen lah ya, yang WA gitu ya. Terus dari klien kebun desain juga gitu ya, yang mereka kerjasama sama konsultan, terutama untuk daftar merek. Tapi konsultan ini lepas tanggung jawab aja gitu. Jadi dia cuma mengajukan, udah aja gitu. Terkait dengan merek yang khususnya. Ya, terkait dengan merek ini. Padahal kan yang kita sering jelaskan kalau yang namanya merek ini prosesnya 1 tahun ya. Ya. Ibaratnya gitu. Benar. Apakah dikawal sampai beres atau enggak gitu ya. Nah itu. Memang daftar merek itu wajib dikawal tuh. Dari awal pengajuan, kita harus dikawal terus. Ada perubahan status apa sih gitu. Ada prosesnya udah sampai mana nih si mereknya gitu. Karena si DJKI biasanya ngasih waktu kalau ada masalah itu. Ngasih waktu 1 bulan, ada yang kadang 3 bulan tergantung masalahnya lah. Nah, si waktu ini kalau misalkan kita diamkan, dianggap ditolak, setuju untuk ditolak gitu. Ketika ada notifikasi, ini merekmu ada gugatan potensial untuk ditolak. Silahkan tanggapi selama waktu misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Ya. Kalau ketika kita nih yang menerima notif itu nggak merespon, ya dianggap setuju untuk ditolak. Makanya perlu banget yang namanya pengawalan. Bener. Nggak cuman itu ya, kadang kebun desain juga pernah tuh kekurangan berkas. Deadline-nya kalau nggak salah 3 bulan kalau saya. Kekurangan berkas. Terus yang sering terjadi itu adalah tadi mirip dengan orang lain mereknya. Nah itu ngasih waktu 1 bulan gitu. Itu kita harus ngasih tanggapan tuh atau pembelaan lah. Misalkan dulu tuh sempat ada Zia Fashion. Mirip dengan Alzia katanya. Nah kita setelah dicek kan ternyata ini produknya beda kok gitu. Konsentrasinya maksudnya yang satu jualan baju muslim, yang satu jualan topi gitu. Itu kan beda ya. Sehingga DJKI pun akhirnya menerima alasan itu dan meluluskan gitu, meluluskan si Zia Fashion ini klien kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu ditanggapin gitu. Karena ketika ngasih alasan, ini mirip dengan ini, siapa tahu itu beda gitu. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman kalau misalkan mau melakukan daftar merek menggunakan jasa konsultan kayak gitu ya, itu sebaiknya diskusi dulu sama konsultannya. Diskusi dulu, benar. Ya kan namanya juga konsultan, bukan calo lah istilahnya. Itu kan resmi ya dari DJKI-nya gitu, konsultan. Dalam artian konsultan ini adalah kita konsultasi dari awal, kita cek dulu mereknya, ini kemungkinan lolos atau enggak nih, gitu kan gitu. Ya, potensi lolosnya tinggi atau enggak. Ya, gitu. Ada yang salah nggak format logonya, format namanya, segala macam. Dikonsultasikan dulu lah, konsultasi dulu, baru kalau udah oke, diajukan, baru nanti si konsultan pun mantau gitu maksudnya. Ya, bukan ibaratnya kayak, Bang, tolong daftarin ini ya, merek nih ke DJKI. Udah aja, bukan itu ya. Bukan itu. Tapi kayak diskusi dulu, Bang, saya mau daftar merek. Ini merek saya kira-kira oke nggak nih buat dimasukin ke DJKI gitu. Bakal lolos nggak potensinya gitu ya. Ya. Nah, itu salah satu tugas si konsultannya gitu. Nah, yang sering terjadi adalah si konsultan ini habis submit pengajuan, mereknya nggak dipantau, terus si konsumen juga nggak ikut mantau gitu. Benar. Dan nggak jarang itu kayak kasus-kasus beberapa klien kita yang datang ke sini gitu ya. Mereka itu udah daftar lewat konsultan, tapi si akunnya itu nggak dikasih ke mereka gitu. Benar. Jadi mereka mau mantau mandiri pun nggak bisa. Iya. Mantau mandiri bisa tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa, ibaratnya nggak bisa melakukan sanggahan, nggak ada apa-apa gitu. Nggak bisa login lah, nggak bisa login. Nah ini sering terjadi nih, ada beberapa orang yang ke kebun desain nge-WA gitu ya, misalkan, Mas, merek saya dapat usulan penolakan nih. Gitu. Coba kirim PDF penolakannya gitu. Wah saya belum downloadnya caranya gimana? Login dulu ke akunnya, katanya kan gitu. Wah saya nggak tahu akunnya, nggak dikasih katanya. Memang daftarnya siapa? Masih konsultan ini kan gitu.
Coba aja minta dulu ke sana kan gitu. Iya. Ada yang lewat konsultan waktu itu, ada juga yang dia itu ikut bazar UMKM tuh, ya. Ada yang kayak gitu tuh, lewat bazar UMKM, dia daftar di kayak stand atau booth yang pendaftaran. Benar. Tapi kan dia nggak ngasih akunnya, kayak seolah-olah, saya pengen daftar merek, tolong daftarin. Udah aja gitu ya. Benar. Itu fatal banget gitu. Fatal banget. Ibaratnya yang positifnya aja gitu ya, misalkan keterima gitu. Ya. Teman-teman lolos, mereknya diterima gitu ya. Itu nggak bisa download sertifikatnya gitu. Karena nggak ada akunnya. Karena nggak punya akunnya gitu. Teman kita tuh di Karawang ada yang dia daftar merek, udah dikumpulin ke dinas. Dikumpulin ke dinas syarat-syaratnya, kan dia ikut program yang subsidi tuh. Subsidi UMKM ya. Subsidi UMKM, tapi didaftarinnya oleh dinasnya. Udah dikumpulin berkasnya, ya udah dia udah aja gitu, nggak pernah tahu menahu soal merek kan. Nah dia bilang ke kita, saya juga udah daftar merek katanya. Pas kita cek ternyata nggak ada kan gitu di DJK-nya. Iya. Nggak ada loh Bu, ini gini. Ibu dikasih akunnya nggak? Enggak, katanya kan gitu. Nggak tahu katanya. Nah itu sangat bahaya ya. Iya, memang yang namanya konsultan itu positifnya adalah itu ngasih tahu kayak gitu ya harusnya. Kalau konsultannya benar konsultan, yang namanya konsultan ya, kita konsultasi ke mereka merek itu apa, cara daftarnya gimana, biayanya bagaimana, kayak gitu ya. Nah itu dikasih tahu. Kalau kayak tadi kayak ya lewat kayak dinas, itu kadang adminnya atau si pekerjanya kadang-kadang tuh nggak ngasih tahu gitu. Benar. Ini tuh dampaknya apa, kedepannya gimana, gitu, cara menggunakannya gimana gitu, kadang-kadang nggak ngasih tahu, kayak seolah-olah, ayo daftar merek, bagus buat bisnis. Emang bagusnya gimana gitu? Secara detailnya nggak dijelaskan gitu, fungsi-fungsinya kayak gimana, dampak kedepannya gimana, cuman general aja, ini bagus buat bisnis, bagusnya tuh gimana gitu kan? Nah, ya itu tadi, pertama kalau misalkan lewat konsultan, itu banyak konsultan yang tidak memantau gitu. Terus akunnya nggak dikasihkan, itu bahaya banget. Terus kalau kadang lewat dinas ya, yang program-program gitu ya, komunitas UMKM di kota, teman-teman misalkan, terus didampingi dinas untuk daftar merek. Nah itu biasanya nggak dikasih juga tuh akunnya tuh, nggak dapat akunnya. Terus kita juga nggak tahu sampai mana progres pendaftarannya gitu ya. Karena itu terkait mungkin karena banyak yang submit terus tidak direkap atau gimana entah gitu ya. Kurang profesional aja gitu. Ya benar. Kurang profesional gitu. Seolah-olah ya gitu, kayak ya udah yang penting hanya administratif aja ngerjain, mereka udah selesai nih. Tugas saya udah mendaftarkan UMKM, udah aja. Kalau yang benar-benar kerjanya itu dari hati, pengen ngebantu UMKM gitu ya, itu pasti dikerjainnya benar-benar tuh. Rekapannya ada, terus akunnya ada, dikasih penjelasan nanti penggunaannya gimana gitu ya. Nah itu ada tips-tips nih buat teman-teman yang mau daftar merek melalui jasa atau melalui konsultan atau melalui dinas atau apapun ya yang nyuruh orang gitu kan ya. Kalau daftar merek nyuruh orang, itu yang pertama itu akunnya harus kita dapat. Jadi misalkan teman-teman mau ikutan program di dinas nih, ada program daftar merek gratis atau daftar merek subsidi misalkan. Nanti kita tanya dulu, Bu atau Pak, ini saya dapat akun DJKI-nya nggak gitu. Tanyain dulu, itu wajib ya. Karena itu nanti berhubungan dengan download sertifikat mereknya kalau lolos. Kalau misalkan ada masalah di tengah jalan, bisa kita ngasih solusi gitu. Pokoknya banyaklah manfaatnya lah. Terus buat perpanjangan merek juga. Perpanjangan merek kan harus tahu akunnya juga. Iya, benar. Gitu. Banyaklah manfaat dari si akun ini, karena itu kan hak kita, merek kita wajib punya akunnya gitu. Jadi kalau lewat jasa atau lewat siapapun ya, tanya dulu, saya dapat akunnya atau enggak misalkan. Benar. Gitu ya, dapat. Nah itu bagus tuh kalau dapat. Kalau misalkan akun apa ya, nah itu kan waktu dicurigai. Iya benar. Pak, saya dapat akunnya enggak? Akun apa? Wah, kan nanti mau didaftarin, kok nggak ada akunnya gitu. Itu patut dicurigai itu. Ya, karena mempersulit ke depannya lah. Benar. Mempersulit ke depannya. Benar. Nah, terus yang kedua itu dibantuin nggak kalau ada masalah di tengah jalannya. Karena saya juga pernah tuh dapat WA malah dari dinas langsung, tapi kota lain ya. Lupa lagi saya kotanya nih. Dia bilang, kok saya daftarin merek nih, ada banyak, statusnya ditarik kembali. Dia bilang gitu. Wah, kata saya,
kalau ditarik kembali itu berarti kan ada kekurangan berkas Bu gitu. Tapi ibu ini tidak melengkapi berkasnya sehingga dianggap batal pendaftaran mereknya. Tapi uang yang sudah disetor ke DJKI nggak bisa balik. Ya, ya. Itu salah satu apa ya? Makanya perlu kehati-hatian ketika daftar merek gitu kan. Benar. Nah, perlu ditanyain tuh yang poin kedua adalah kalau di tengah jalan ada masalah dibantuin nggak gitu. Nah, yang bagus adalah yang dibantuin gitu ya, dibantuin. Terus yang ketiga ada pemantauan nggak nih sampai prosesnya berhasil gitu. Misalkan oh nggak ada, pantau sendiri aja. Terus ada juga yang mungkin oh iya dipantau gitu. Nah itu jadi kelebihan tersendiri gitu. Kalau misalkan dipantau itu bagus. Jadi cari yang orang yang mendaftarkan merek itu juga melakukan pemantauan terhadap merek kita yang sudah disubmit itu. Iya, iya. Nah terus yang terakhir yang keempat nih, sebelum pengajuannya dicek dulu nggak nih gitu. Apakah ada merek yang mirip atau apa, atau misalkan melanggar peraturan ya, kayak wah ternyata nih misalkan pakai nama orang, pakai nama artis misalkan, mirip nama artis, mirip nama orang terkenal, itu kan nggak boleh. Ya, ibaratnya checking dulu nih ya. Iya, dicek dulu dia melanggar aturan nggak. Ada banyak aturan DJKI ya. Susah lah disebutin ya. Ya harus download sendiri deh. Itu ada beberapa puluh halaman ya dengan aturannya. Silahkan baca secara detail. Atau bisa search di YouTube Gunistan lah ada ya. Ya. Kita pernah bahas. Jadi dicek dulu melanggar aturan nggak, terus sama nggak sama merek orang gitu. Sebelum pengajuan itu harus ditanyakan dulu. Jadi ada 4 poin itu ya. Ya, yang 4 poin tadi kriteria yang menurut kita itu udah oke ya. Udah oke. Kalau mau nyuruh orang buat daftarin merek kita, ibaratnya kalau mau pakai jasa konsultan kayak gitu ya. Ya, mau konsultan, mau kayak tadi misalkan bareng-bareng di komunitas misalkan, dicek dulu tuh gitu. Ini dapat nggak 4 poin tadi? Misalkan. Ya, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman, aduh, kalau pakai yang 4-4-nya nih, pakai konsultan yang perfect misalnya kayak gitu, harganya mahal misalkan. Mau pakai yang ini aja deh, yang tadi kayak bareng-bareng biar murah, pakai subsidi UMKM. Ya silakan. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang tadi cari minimal yang mungkin nggak semuanya ada nih dari 4 poin ini. Ya. Kayak gitu ya. Minimal akunnya lah. Minimal akunnya. Minimal akunnya, bener. Minimal akunnya. Karena kalau pengecekan bisa sendiri. Kita juga udah bikin tutorialnya di YouTube tuh, cara ngecek merek, search aja yang ke Gunistan. Bener. Terus pemantauan. Cara pemantau bisa dilakukan sendiri, cuman memang harus rajin aja gitu kan. Ya, gitu. Setiap minggu, 2 minggu sekali, misalnya kayak sebulan gitu. Sekali juga nggak apa-apa, sebulan sekali pemantauan. Nah, ketika ada masalah kan perlu login tuh, otomatis minimal ada akun yang kita dapat. Benar. Nah karena ini ada nih cerita nih. Oke. Kebetulan salah satu klien Gunistan nih, dia daftar ke konsultan ternama ya. Cabangnya aja di Medan, ada di Tangerang, sama di Australia itu. Okay. Jadi konsultan hukum ini ya, konsultan hukum untuk legalitas nih. Nah dia daftar ke situ, ke lembaga konsultan ini. Tapi nggak dapat akun. Nah dia daftar udah 2 kali. Yang pertama ditolak ya? Yang pertama ditolak. Nah sama si konsultan ini dikasih tuh alasan kenapa ditolaknya. Pas saya baca, karena pemohon tidak menanggapi itu usulan tadi. Jadi ada usulan penolakan tapi nggak ditanggapi. Nggak ditanggapi sama si konsultannya. Kan ditulis tuh di PDF ya, ada alasannya. Pak, nih lihat nih alasannya, bukan saya yang bikin. Nih nggak ditanggapin gitu. Terus si orang ini daftar lagi. Pakai konsultasi yang sama. Ke konsultan yang sama. Pakai merek yang sama lagi. Pakai merek yang sama lagi. Daftar lagi. Terus entah kenapa si orang ini pengen mantau sendiri lah istilahnya. Tapi ketika minta akun nggak dikasih gitu. Dia bilang nggak dikasih, terus mencoba menghubungi lagi, nggak pernah diangkat, nggak pernah dibalas seperti itu. Padahal sekelas konsultan yang kantornya udah punya cabang gitu, yang ya udah gede lah gitu. Bahkan yang segede itu pun masih kadang-kadang ya ada aja lah ya errornya kayak gitu ya. Ya mungkin karena kesalahan karyawannya ya, atau mungkin apalah gitu ya, banyak faktor. Tapi ya harusnya kan bisa dipantau lebih bagus lagi. Jadi penting banget teman-teman menggunakan 4 kriteria tadi ketika ingin menggunakan jasa orang lain kalau mau daftar merek kayak gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, ada lagi Jis? Udah. Kalau teman-teman suka dengan video ini,
silahkan di like, di komen juga, di subscribe dan di share ya ke teman-teman yang lain. Ya. Barangkali ada yang butuh informasi ini nih biar enggak tadi harus daftar lagi kayak gitu ya, dengan konsultan yang ya nggak memenuhi kriteria yang 4 tadi lah, kayak gitu ya. Benar. Nah, silahkan di share teman-teman. Dan kalau teman-teman misalkan bingung kayak gitu ya, kemana nih? Nah, Kebun Desain udah menyediakan jasa itu dengan 4 kriteria tadi. Kebun Desain sebenarnya sudah masuk juga. Daripada bingung cari ke konsultan lain ya, tempat lain atau jasa lain, ke Kebun Desain aja itu udah oke. Yang pertama karena dapat pengecekan, akunnya dapat tuh, dikasihkan juga, terus kita ikut bantu pantau. Terus kalau misalkan ada masalah di tengah jalan, kita bantuin semaksimal mungkin. Iya, ditambah kita tuh mukanya ada nih ya. Ya, kalau konsultan lain mungkin cuman website, terus logonya doang, gitu ya. Nah, kita kan mukanya ada nih gitu. Jadi mungkin lebih familiar lah gitu. Iya, kayak gitu. Dan kalau perlu nanti kita rekap, Jis. Kan kita udah ngedaftarin 100. Udah lebih nih. Iya, ada 100 lebih lah teman-teman UMKM yang pakai jasa Kebun Desain. Ya. Perlu nanti kita buatin daftarnya kayak gitu. Kita buatin daftarnya, merek yang sudah kita daftarkan. Terus kita cek juga mana yang udah lolos kayak gitu ya. Ya, dari semua semua merek yang sudah kita daftarkan, itu yang gagalnya berapa sih? Kayak gitu. Dan kita pertanggungjawabannya kayak gimana, ibaratnya kayak gitu ya. Dan sebagainya. Oke, terus kalau misalkan logonya belum ada kayak gitu. Nah, itu bisa juga sekalian. Bisa juga ya? Bisa juga. Nah, buat teman-teman yang mau bikin logo, desain kemasan, terus desain-desain lainnya untuk bisnis, itu bisa melalui Kebun Desain juga. Terus mau sekalian tadi daftar merek, terus daftar perizinan lainnya juga, itu bisa juga tinggal hubungi Kebun Desain melalui nomor WA yang ada di bawah. Biar sepaket bang, misalkan daftar logonya, bikin logonya dari Kebun Desain, daftar mereknya pakai Kebun Desain, biar sepaket nih, misalkan kayak gitu ya. Itu bisa tuh. Bisa ya. Bisa, langsung hubungi aja. Kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.